在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Ketika sinar matahari pertama menembus jendela dan berubah menjadi titik cahaya yang melesat ke tanah, Xiao Yan, yang matanya tertutup, akhirnya perlahan membukanya. Dia dengan lembut bergumam, sepertinya ada kebutuhan untuk pergi ke pusat kota untuk melihatnya. Bagaimanapun, tempat ini adalah satu-satunya lubang cacing dalam radius 1000 km dari kota Horizon. Xiao Yan menghela nafas pelan dan berguling dari tempat tidur. Dia mandi sedikit sebelum keluar untuk mengumpulkan dokter peri kecil dan dua lainnya. Rombongan berjalan keluar dari penginapan dan bergegas ke pusat kota. 4 pria kelompok Xiao Yan perlahan-lahan berjalan di jalan utama, yang memiliki lalu lintas tanpa henti, mungkin karena hari masih pagi, tapi udaranya mengandung kelembapan yang ada di hutan pegunungan, memberi mereka perasaan yang menyegarkan. Kedua sisi jalan, yang dilapisi dengan batu biru, terkadang mengirimkan berbagai tangisan, berbagai barang dagangan yang mempesona telah ditempatkan di toko-toko di kedua sisi, aliran besar manusia seperti semut yang menembus mereka. Horizon City memancarkan perasaan yang sangat sibuk dan terbatas. Dikabarkan bahwa leluhur dari klan Luo mengundang para pembantu untuk memperbaiki wormhole. Kita bisa pergi dan melihatnya. Kami akan memutuskan apakah akan membantu tergantung pada situasinya. Bagaimanapun, faksi dalam kota Horizon terlalu rumit, tidaklah bijaksana bagi kami untuk terlibat. Kaki Xiao Yan perlahan maju dengan kecepatan khusus, tatapannya menyapu toko-toko di kedua sisi jalan sementara mulutnya berbicara dengan acuh tak acuh. Iya, dokter peri kecil mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Dia adalah satu-satunya di antara mereka yang melangkah ke kelas Douzong dan memiliki kemampuan untuk mengontrol kekuatan spasial. Gelombang kuku kuda tiba-tiba ditransmisikan dari depan jalan saat Xiao Yan sedang berbicara dengan dokter peri kecil. Segera, jalanan menjadi kacau balau, sosok merah menyala bergegas dari ujung jalan, menabrak banyak orang di sepanjang jalan. Ketika orang-orang ini melihat dengan mata geram, mereka menemukan bahwa ada seorang wanita muda berpakaian merah cerah di atas kuda. Wanita muda itu tampak sangat menarik, tetapi ada benang arogansi liar di antara alisnya. Cambuk merah cerah tergantung di pinggang kecilnya sementara tawa indah yang membanggakan bergema di seberang jalan. Kuda merah itu seperti nyala api yang menyebar dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, tampak tidak jauh dari kelompok Xiao Yan. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kalian semua, minggir untuk kehilangan ini. Jika tidak ada yang akan bertanggung jawab jika Anda diinjak sampai mati. Wanita muda berpakaian merah itu berteriak, alisnya segera menegang saat dia melihat beberapa sosok di depannya yang tidak bergerak. Xiao Yan, yang awalnya akan menghindar, segera mengungkapkan ekspresi dingin saat mendengar kata-kata ini. Dia paling tidak menyukai wanita sombong seperti ini. Dia meletakkan kaki, yang baru saja dia angkat, kembali ke bawah dan terus berjalan perlahan ke depan tanpa mengangkat matanya. Kamu mencari kematian. Tindakan Xiao Yan ini secara alami diserap ke dalam mata wanita muda berpakaian merah itu. Dia mendengus dingin saat tangannya meraih cambuk. Segera, bayangan merah bergegas ke depan di tengah suara air mata yang jernih, membawa angin saat diayunkan ke Xiao Yan. Wajah Xiao Yan tetap tenang, dia secara acak mengepalkan tangannya dan cambuk itu secara otomatis tertangkap. Setelah itu, dia menariknya secara acak. Kekuatan besar yang ditransmisikan dari cambuk menyebabkan wanita muda berpakaian merah itu menjerit tajam, tubuhnya ditarik turun dari kudanya, dan dia mendarat di tanah dengan pantatnya. Sialan, kau berani menyerang wanita ini. Wajah wanita muda berpakaian merah itu langsung berubah menjadi hijau saat pantatnya bersentuhan dengan tanah sedingin es. Dia dengan marah meraung pada Xiao Yan, muncul seperti harimau betina yang marah. Saya hanya mengajari Anda pelajaran atas nama orang yang lebih tua. Xiao Yan melirik, wanita muda berpakaian merah, dia segera mengabaikannya saat dia memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya di jalan. Apakah Anda benar-benar berani memberi saya pelajaran? Kamu pikir kamu siapa?
Kata-kata acuh tak acuh yang diberikan Xiaoyan padanya benar-benar membuat marah wanita muda berpakaian merah ini. Segera, suaranya menjadi lebih tajam, Paman Hua, Paman Lui, bunuh ini sebagai bajingan. Teriakan tajam wanita muda itu baru saja terdengar ketika dua sosok tua dengan cepat bergegas di udara dan tiba, menghalangi kelompok pria Xiaoyan. Kedua sosok itu, yang muncul di depan Xiaoyan, masing-masing memiliki rambut abu-abu dan putih. Dengan mengamati aura keduanya, tampaknya kekuatan mereka berada di sekitar bintang Do Huang 5 hingga 6 dan bisa dianggap cukup kuat. Teman ini, nona muda klan saya memang sedikit nakal. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis, bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk memperlakukannya seperti ini? Pria tua berambut abu-abu itu awalnya melirik ke wanita muda berpakaian merah, yang wajahnya memerah karena marah. Setelah itu, dia melihat ke Xiaoyan, dan mengerutkan kening saat dia berbicara. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan aura pemuda berjubah hitam di depan mereka sedikit berbeda dari milik mereka. Itu bahkan sedikit kuat, makanya, kata-kata mereka tidak terlalu mendominasi. Itulah mengapa dia saat ini masih hidup. Xiaoyan mengangkat matanya, suaranya masih tenang, tapi dia bukan orang yang baik. Jika itu adalah laki-laki sombong yang berani mengutuknya hari ini, hukuman tidak akan hanya ditarik dari kuda. Saat ini, cukup banyak orang berkumpul di sekitar jalan karena kejadian yang tidak terduga ini. Orang-orang ini menggelengkan kepala ketika mereka melihat wanita muda berpakaian merah. Segera, mereka melemparkan tatapan menyedihkan ke arah kelompok Xiaoyan. Wanita muda berpakaian merah ini adalah iblis wanita kecil yang terkenal di kota Horizon. Siapapun yang bertemu dengannya hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung. Tidak disangka orang ini benar-benar berani menyerangnya hari ini. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang datang dari luar kota. Ekspresi kedua lelaki tua itu sedikit berubah di hadapan kata-kata tenang Xiaoyan yang menyembunyikan rasa dingin. Mata mereka menjadi agak menyeramkan. Wanita muda berpakaian merah itu adalah cucu paling disayang dari leluhur klan. Hampir tidak ada orang di kota Horizon ini yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu sebagai Vanda masih berani menjadi sombong di kota Horizon. Dengan memukul wanita ini, kakekku pasti tidak akan melepaskanmu. Jika Anda bijaksana, Anda akan berlutut sekarang, bersujud pada nona ini dan minta maaf. Wanita muda berpakaian merah itu telah berdiri saat ini. Kehilangan wajah seperti itu di depan begitu banyak orang adalah sesuatu yang dia yang memiliki harga diri yang luar biasa, mengalami kesulitan untuk menerimanya. Dengan segera, wajah kecilnya berubah secara signifikan karena amarahnya. Namun, sebelum teriakan marahnya benar-benar disuarakan, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di depannya, dan sosok itu mengayunkan tangannya. Itu segera mendaratkan serangan kekerasan ke wajah wanita muda itu di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Menamparkan, suara jernih muncul di jalan. Pada saat ini, hati semua orang bergetar hebat. Tamparan ini benar-benar terlalu keren. Wanita muda berpakaian merah menoleh, 5 sidik jari agak merah keunguan muncul di wajahnya, seutas darah mengalir dari sudut mulutnya, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa memang ada orang yang berani menamparnya. Dia tidak akan membunuhmu jika kamu berani mengutuk lagi, aku akan. Suara sedingin es acuh tak acuh yang dipenuhi dengan niat membunuh perlahan terdengar dari depan wanita muda berpakaian merah, menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat kecantikan berpakaian polos berdiri dengan wajah cantik yang mengandung kejahatan. Ketika kedua mata mereka bertemu, wanita muda berpakaian merah itu bisa melihat niat membunuh yang tulus terpancar dari mata pihak lain. Beraninya kamu. Suara tamparan tiba-tiba menyebabkan kedua lelaki tua itu tercengang. Segera, mereka menjerit keras, tubuh mereka bergerak dan mereka bergegas menuju dokter peri kecil dengan cara seperti kilat. Kedua orang itu baru saja bergerak ketika suara gemuruh guntur yang samar muncul. Segera, sosok hitam muncul di depan mereka. 2 tinju terlempar, energi liar yang mengejutkan yang meletus sesaat menyebabkan ekspresi keduanya berubah. Mereka buru-buru menghadapi pukulan itu. Bang! Suara daging yang bertabrakan tiba-tiba terdengar. Segera, semua orang tercengang melihat kedua lelaki tua itu, dengan reputasi kuat di Horizon City, dengan sigap mundur. Pria muda berjubah hitam itu tampak seperti batu yang tak bergerak.
Kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri untuk masalah ini hari ini. Jika kamu terus menjadi tidak peka, jangan salahkan aku karena kejam. Tatapan Xiao Yan gelap dan dingin saat dia melihat kedua pria tua itu. Niat membunuh di matanya mengandung jejak kedinginan. Masalah hari ini dengan cepat mencapai intinya. Kedua lelaki tua itu tidak berani melakukan gerakan tidak wajar setelah dihalangi oleh kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan. Mereka hanya bisa berteriak dengan getir di dalam hati mereka. Kakek kecil ini telah mendominasi kota selama bertahun-tahun dan akhirnya bertabrakan dengan ujung tombak. Anak kecil ini mungkin tampak muda, tetapi dia sangat kuat. Serangan sebelumnya adalah sesuatu yang hampir tidak dapat ditampilkan oleh siapapun dalam klan mereka. Teman ini, saya adalah anggota dari klan Luo. Wanita muda yang menyinggungmu sebelumnya adalah nona muda klan Luo. Tolong jangan sakiti dia karena klan Luo. Pria tua berambut abu-abu itu mendesah di dalam hatinya saat dia menangkupkan kedua tangannya dan memohon. Klan Luo. Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini, meskipun dia sudah tahu bahwa latar belakang wanita ini kemungkinan besar tidak lemah, dia tidak berharap dia menjadi anggota klan Luo di kota Horizon. Kamu berani memukulku. Hanya pada saat inilah wanita muda berpakaian merah itu akhirnya pulih dari keadaan tertegunnya. Dia mengusap tanda sidik jari yang membara di wajahnya, tangannya gemetar saat dia menunjuk ke dokter peri kecil di depannya. Kemarahan di matanya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Setelah kata-katanya terdengar, wanita muda berpakaian merah mengeluarkan piring giok dari cincin penyimpanannya dengan amarahnya. Setelah itu, dia dengan kasar memecahkannya dan dengan kejam berkata, "Pelacur, kamu berani memukulku. Kakekku tidak akan melepaskanmu. Setelah Anda mendarat di tangan nona ini, saya pasti akan memotong jari Anda satu per satu." Pandangan dokter peri kecil hanya melirik ke wanita muda berpakaian merah itu dengan dingin saat yang terakhir mengutuk dengan kejam. Segera, suara tak acuh yang samar ditransmisikan dari samping telinganya. "Pukul dia lagi, dengan hati yang begitu kejam, meninggalkannya hanya akan membawa bencana." Sudut mulut dokter peri kecil melengkung ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangkat tangannya sekali lagi di depan mata yang terkejut. Wanita muda berpakaian merah dan tanpa basa-basi memberinya tamparan keras. Menamparkan. Tamparan ini baru saja mendarat ketika cahaya berwarna abu-abu melesat dari pusat kota. Itu segera muncul di udara di atas jalan. Tatapannya menyapu di bawahnya. Aura agung tiba-tiba melonjak dan menyapu ke segala arah. Suara gelap dan serius bergema tanpa henti di sepanjang jalan. "Tindakan dari sedikit dari kalian benar-benar meremehkan klan Luoku." Banyak tatapan di jalan segera muncul ketika mereka mendengar suara muram bergemuruh yang ditransmisikan dari langit biru. Seruan cepat terdengar di jalan. Ini sebenarnya adalah leluhur dari klan Luo. Dia datang secara pribadi. Sepertinya orang tua ini sangat menyayangi Luo Xiaoyao. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Sementara semua orang ribut, orang tua abu-abu dan putih menjadi terkejut ketika mereka melihat orang yang telah datang. Mereka buru-buru dan dengan hormat berkata, "Selamat datang leluhur." Hati keduanya tertawa getir saat mereka berbicara dengan mulut mereka. Mereka tidak pernah mengharapkan wanita muda tertua untuk memecahkan liontin giok darah jantungnya. Benda itu adalah sesuatu yang dibuat leluhur secara pribadi untuknya. Dia diberitahu untuk tidak menggunakannya kecuali saat itu adalah saat kritis. Tidak disangka bahwa dia benar-benar mengeluarkan hal ini karena masalah sekecil itu. Tidak heran nenek moyang datang begitu cepat. Sepertinya dia mengira wanita muda ini telah bertemu dengan situasi yang mengancam jiwa. Seorang pria tua berjubah biru berdiri di langit yang kosong. Wajahnya agak lebar, memberinya penampilan yang perkasa bahkan tanpa kehadiran amarah. Jelas, dia adalah seseorang yang telah menduduki posisi tinggi untuk waktu yang lama. Dia hanya mengangguk secara acak pada salam keduanya sebelum tatapannya segera beralih ke wanita muda berpakaian merah. Dia menghela nafas lega ketika melihat sidik jari ungu merah di wajahnya. Pada saat yang sama, amarah melintas di matanya. Pandangannya beralih ke kelompok Xiao Yan saat dia perlahan berkata, "Beberapa dari kalian terlihat sangat asing. Anda seharusnya orang-orang dari luar kota Horizon, bukan? Kakek mereka membuli cucu perempuan. Kamu harus mencari keadilan untukku." Sebelum menunggu kelompok Xiao Yan berbicara, mulut kecil wanita muda berpakaian merah itu segera menjadi kempes saat melihat pria tua berjubah biru itu.
Air mata membasahi pipinya, keluhan yang dia rasakan hari ini lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Sejak kapan gadis yang lembut seperti dia menerima perlakuan seperti itu? Selain itu, niat membunuh sedingin es di mata dokter peri kecil juga membuatnya merinding di sekujur tubuhnya. Dia tampaknya memiliki dukungan sekarang setelah dia melihat lelaki tua itu muncul, jarinya menunjuk ke arah Xiaoyan. Kamu tidak ingin jarimu? Dokter peri kecil bertanya dengan samar ketika dia melihat tindakan wanita muda berpakaian merah ini. Ketakutan melintas di wajah wanita muda berpakaian merah ketika dia mendengar ini. Dia buru-buru menarik tangannya, akhirnya merasa sedikit takut pada dokter peri kecil tanpa ampun. Cukup banyak suara angin deras muncul selama penundaan ini. Segera, lebih dari 10 sosok muncul di atas gedung di kedua sisi jalan. Semua orang ini dengan hormat menyambut pria tua berjubah biru itu saat mereka menampakkan diri. Setelah itu, mereka melihat situasi saat ini, dengan beberapa pemikiran, mereka mengerti apa yang telah terjadi. Segera, salah satu dari mereka dengan dingin berteriak, "Nyali Anda benar-benar hebat sehingga Anda berani menyerang anggota klan Luo kami di kota Horizon." Ekspresi Xiaoyan akhirnya mulai perlahan menjadi dingin di hadapan para ahli dari klan Luo ini. Awalnya, dia tidak berniat menyinggung faksi di tempat ini. Masalah hari ini awalnya adalah hal kecil yang tidak penting. Namun, pihak lain ingin membuatnya menjadi sebesar itu, apalagi, mereka berulang kali menantang kesabarannya. Meskipun leluhur klan Luo ini adalah bintang 5 elit Douzong, dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Xiaoyan. Lupakan dokter peri kecil yang bisa melawannya. Cincin penyimpanannya juga memiliki boneka iblis bumi yang bisa bersaing dengan Douzong bintang 6. Jika pihak lain ingin mendorong keberuntungan mereka, mereka tidak boleh menyalahkan dia karena terlalu kejam. Dengan mengajar generasi muda yang tidak masuk akal, para penatua kemungkinan besar tidak lebih baik. Dokter peri kecil melirik pria parubaya yang telah berbicara sebelumnya saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil langkah maju dan aura agung yang tidak kalah dengan leluhur klan Luo tiba-tiba meletus seperti gunung yang naik dari dataran, menyebabkan wajah banyak orang berubah. Seorang elit Douzong, banyak seruan terdengar di jalan, tatapan tertegun segera melihat kembali ke wanita berpakaian polos itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat elit muda Douzong. Pada saat ini, wajah wanita muda berpakaian merah memucat sedikit. Dia mengerti betapa kuatnya seorang elit Douzong, bahkan dengan kekuatan klan Luo mereka tidak dapat dengan mudah menyinggung seseorang. Dibandingkan dengan keterkejutan orang lain, ekspresi leluhur klan Luo berubah lebih drastis. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan wanita ini tidak sedikit lebih lemah darinya, bahkan ada rasa dingin yang gelap dan aneh di dalam auranya. Jika mereka bertukar pukulan, kemungkinan dia tidak akan memiliki peluang kemenangan yang tinggi. Sialan, sejak kapan ahli seperti itu muncul di Horizon City? Gadis Xiao Yao ini benar-benar menjadi semakin berlebihan. Sepertinya aku perlu mendisiplinkannya dengan benar di masa depan. Kalau tidak, jika dia menyinggung lawan yang tidak bisa tersinggung, itu pasti akan menjadi malapetaka bagi klan Luo kita. Tatapan leluhur klan Luo yang memandangi wanita muda berpakaian merah itu tiba-tiba menjadi lebih keras saat ekspresinya berubah. Segera, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke kelompok Xiaoyan. Nada suaranya menjadi lebih lembut tanpa dia sadari. Semuanya, masalah hari ini memang salah Xiao Yao. Aku, Luo Cheng, akan meminta maaf atas namanya. Cucu dari klan Luo kecil sebenarnya telah diajarkan untuk menjadi lebih nakal dariku. Ziyan melirik leluhur klan Luo sebelum mendengus. Dia tidak menyukai wanita muda berpakaian merah itu sejak awal. Perlu diketahui bahwa bahkan dia tidak pernah memarahi Xiaoyan dengan cara seperti itu. Hak apa yang dimiliki gadis ini, dengan payudara besar dan tanpa otak? Nenek moyang klan Luo mengalihkan pandangannya ke Ziyan, sebuah kehikmatan juga melintas di matanya. Do Huang. Seorang Do Huang yang tampaknya berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Mengapa gadis ini tampak lebih menakutkan daripada wanita muda berpakaian putih itu? Pikiran ini terbang melalui hati leluhur klan Luo. Dia tidak lagi berani untuk melihat ke sisi lain. Dari aliran pemikirannya, sulit untuk mencapai tahap ini di usia yang begitu muda hanya dengan bakat saja. Oleh karena itu, mereka harus memiliki faksi yang sangat kuat yang mendukung mereka dari belakang. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang tidak mudah tersinggung.
Kami telah menjadi bahan tertawaan di depan beberapa dari Anda. Aku yang dulu akan memuridkan cucu perempuan ini dengan benar di masa depan. Nenek moyang klan Luo menghela nafas dengan canggung sebelum melambaikan tangannya. Dia dengan sungguh-sungguh memerintahkan, kembalikan Xiao Yao. Para ahli dari klan Luo tidak berani berbicara ketika mereka melihat ekspresi Luo Cheng yang agak jelek. Mereka bukan orang bodoh, secara alami. Mereka tahu bahwa kelompok yang tampaknya muda ini memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan leluhur tidak mau dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Sepertinya penderitaan yang dialami gadis itu hari ini tidak ada artinya, tapi itu juga, perlakukan itu sebagai pelajaran yang dipelajari. Pasangan ahli dari klan Luo berinteraksi satu sama lain. Mereka tertawa getir sebelum maju ke depan untuk dengan paksa meraih wanita muda berpakaian merah itu, sadar bahwa dia telah menyebabkan banyak masalah. Wanita muda berpakaian merah itu bahkan tidak berani mengomel ketika dia membiarkan dirinya dibawa pergi oleh beberapa orang tanpa berani melawan. Pergilah. Ekspresi Xiao Yan tenang saat melihat pemberlakuan ini. Hanya setelah wanita muda berpakaian merah itu dibawa pergi, dia berbicara dengan suara yang lemah. Setelah berbicara, dia menuju keluar jalan. Dokter peri kecil dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Mata Luo Cheng mengeras saat melihat pemandangan ini. Jelas, tampaknya pemuda berjubah hitam itu adalah orang yang bertanggung jawab atas kelompok orang ini. Orang-orang yang tersisa, apakah itu wanita berpakaian putih atau gadis kecil berambut ungu yang agak aneh, semua mematuhinya. Keke, teman ini, bolehkah aku membuatmu tinggal sebentar? Sebuah pikiran muncul di hati Luo Cheng saat dia buru-buru turun dan muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu dia berbicara dengan senyum. Apakah ada masalah? Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia bertanya secara acak. Teman-teman, apakah kamu datang ke Horizon City karena wormhole? Luo Cheng tersenyum saat dia bertanya, wajahnya cukup sopan. Ini menyebabkan orang-orang yang menonton adegan itu kehilangan kata-kata. Jumlah orang yang bisa dirawat oleh leluhur klan Luo dengan cara ini bisa dihitung dengan jari seseorang. Saya sadar bahwa Wormhole of Horizon City memiliki beberapa masalah. Tuan tua Luo juga datang karena ini, kan? Xiao Yan tersenyum tipis dan bertanya. Sungguh menyegarkan untuk berbicara dengan seseorang yang mengerti. Aku yang dulu tidak akan bertele-tele. Masalah Wormhole kota Horizon kali ini cukup besar, sulit untuk diperbaiki dengan kekuatan saya sendiri. Oleh karena itu, saya ingin meminta nona muda ini untuk membantu. Apakah itu mungkin? Tatapan Luo Cheng beralih ke dokter peri kecil, menangkupkan kedua tangannya, dan membuat permintaan. Dokter peri kecil tidak menjawab ketika dia mendengar ini, dia hanya mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Penghargaan, Xiao Yan mengucapkan sepatah kata sederhana. Luo Cheng tersedak oleh permintaan langsung Xiao Yan, dia tersenyum pahit dan berkata, jika wormhole dapat diperbaiki, beberapa dari kalian juga akan berhasil memasukinya, kalau tidak, tidak ada wormhole kedua dalam radius 1000 km dari tempat ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, jika masalah sebelumnya tidak terjadi, akan lebih baik untuk membantu tergantung pada situasinya, namun, dengan pengalaman sebelumnya, dia akan benar-benar tidak bahagia jika dia tidak membuat pihak lain berdarah sedikit. Luo Cheng tampaknya menyadari pikiran di hati Xiao Yan setelah melihat cara dia bertindak. Senyum pahitnya semakin pekat, setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, kenapa kita tidak melakukannya seperti ini? Klan Luo saya terkenal dengan perdagangan monster core. Jika nona muda ini benar-benar dapat membantu saya yang lama memperbaiki wormhole, saya yang lama akan memberinya peringkat 7 monster core. Selama klan Luo saya memilikinya, Anda akan diizinkan untuk memilih afinitas inti monster dan spesiesnya. Apa yang kamu katakan? Inti monster peringkat 7. Hati Xiao Yan tertarik saat dia mendengar ini, jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya, dan dia melirik dokter peri kecil sebelum bertanya secara acak, bolehkah aku tahu jika klanmu memiliki inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit? Binatang kalajengking naga racun langit. Luo Cheng terkejut, dia merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, binatang ajaib semacam ini adalah binatang unik dari zaman kuno, sangat sulit untuk mendapatkan monster core-nya. Klan Luoku benar-benar tidak memiliki inti monster naga racun naga skorpion peringkat 7. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki banyak harapan, kekecewaan masih tanpa sadar melintas di matanya.
Selama kekecewaannya, Luo Cheng ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, klan Luoku tidak memiliki monster core peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast, namun, itu memiliki peringkat 61. Bolehkah saya tahu apakah itu akan berhasil? Peringkat 6. Mata Xiaoyan yang agak kecewa sebelumnya tiba-tiba menjadi panas saat mendengar kata-kata ini.